Di sebuah gang kecil yang sempit di sudut kota Yogyakarta, terdapat sebuah gerobak nasi goreng tua yang tampak biasa-biasa saja. Catnya sudah terkelupas, papan menunya telah pudar dimakan waktu, dan lampu petromax yang menggantung redup seperti tak sanggup melawan gelap malam. Namun, setiap malam, gang kecil itu justru menjadi pusat keramaian. Bukan karena tempat itu strategis, bukan pula karena fasilitas yang mewah. Semua itu terjadi karena satu hal. Aroma nasi goreng dari gerobak tersebut sangat menggoda dan menggugah selera, seolah memiliki kekuatan tersendiri. Siapapun yang lewat, bahkan dari jarak beberapa puluh meter, akan menoleh dan tanpa sadar melangkah mendekat. Pemilik gerobak itu adalah seorang pria tua bernama Pak Wiryo. Usianya 62 tahun. Tubuhnya kurus, kulitnya legam terbakar matahari, dan rambutnya memutih sebagian. Ia tidak banyak bicara, tapi tangannya lincah saat mengaduk nasi goreng di atas wajan hitam besar yang tampak lebih tua dari dirinya sendiri. Wajan itu besar, legam, dan berkilau aneh setiap terkena cahaya api. Seakan menyimpan sesuatu lebih dari sekadar logam tua. Setiap malam, cucunya, Raka, yang berusia 17 tahun, membantunya menjaga gerobak, melayani pembeli, dan mengantar pesanan. Raka tumbuh besar di balik gerobak itu. Sejak kecil ia sudah terbiasa mencium aroma nasi goreng harum yang selalu bikin pelanggan ketagihan. Namun, meski sudah membantu bertahun-tahun, Pak Wiryo tak pernah mengizinkan Raka untuk memasak langsung. Bahkan menyentuh wajannya pun dilarang. "Belum waktumu," katanya selalu. Raka menuruti, meski hatinya penuh tanda tanya. Malam itu, angin berhembus agak aneh. Gerobak seperti lebih hangat dari biasanya. Raka sempat melihat asap dari wajan membentuk pola seperti wajah. Tapi saat ia berkedip, semua lenyap. Ia mengira hanya lelah. Seorang pelanggan tua datang, lalu bertanya, "Pak, kok rasa nasi gorengnya beda malam ini ya? Lebih harum, lebih dalam. Seperti ada rasa kenangan di dalamnya." Pak Wiryo hanya tersenyum tipis. Tapi Raka melihat tatapan matanya berubah sejenak seperti ada kesedihan. Pukul 11 malam seperti biasa, para pembeli mulai bubar. Tapi sebelum Raka sempat merapikan gerobak, Pak Wiryo mendekat dan berkata, "Malam ini kau pulang duluan. Jangan ikut kakek. Dan ingat, jangan sentuh wajan itu." Raka mengangguk, tapi hatinya makin curiga. Sudah 2 kali dalam bulan ini Pak Wiryo menyuruhnya pulang lebih dulu, dan selalu pada malam Jumat Kliwon. Saat Pak Wiryo mendorong gerobak ke arah berbeda dari rumah, Raka diam-diam mengikuti dari kejauhan, menyelinap di balik tembok-tembok gelap dan kendaraan yang parkir. Ia tidak tahu, malam itu ia akan memulai perjalanan ke dalam rahasia keluarganya dan mendekat ke asal mula aroma nasi goreng yang tak bisa ditolak siapapun. Sebuah rahasia yang lebih tua dari usia wajan itu sendiri. Malam itu langit tampak kelabu, meski hujan tak juga turun. Udara terasa berat, seolah menyimpan sesuatu yang tak terlihat oleh mata biasa. Raka mengikuti langkah kakeknya dari kejauhan, menyusuri gang-gang kecil yang semakin sepi dan asing. Lampu jalan mulai jarang, dan hanya suara roda gerobak yang berderit menjadi pengiring langkah mereka. Pak Wiryo berjalan pelan namun pasti, mendorong gerobaknya melewati sebuah jalan sempit menuju bangunan tua yang hampir tak dikenali Raka. Bangunan itu berdiri di antara reruntuhan ruko-ruko mati, temboknya berlumut, dan jendelanya tertutup papan kayu yang lapuk. Di depannya, terdapat sebuah gerbang besi yang terbuka sedikit, seperti menyambut siapapun yang berani masuk. Dari balik tembok, Raka menyaksikan kakeknya mendorong gerobak masuk ke halaman bangunan tua itu. Ia bersembunyi di balik tembok dan nyaris tak berani bernapas. Beberapa menit berlalu dalam senyap. Lalu api kecil mulai menyala di halaman belakang. Pak Wiryo menyalakan tungku dari kayu dan batu bata, lalu mengangkat wajan legam itu dari gerobak dan meletakkannya di atas api. Ia duduk bersila di depan wajan dan mulai menggumamkan sesuatu dalam bahasa Jawa kuno yang tidak dimengerti Raka. Suasana berubah semakin mencekam ketika Pak Wiryo mengeluarkan seekor ayam hitam dari karung dan dengan pisau kecil menyayat leher ayam itu tepat di atas wajan. Darah segar menetes, bukan ke dalamnya, tapi ke bagian bawah wajan, lalu merembes ke sisi-sisinya. Seketika itu juga,
Asap putih mengepul dari permukaan logam, dan udara di sekitarnya bergetar halus. Raka menahan napas. Matanya membelalak saat melihat asap itu membentuk bayangan samar, seperti sosok manusia melengkung dengan wajah tak jelas, muncul di belakang kakeknya. Sosok itu berdiri diam, nyaris tak bergerak, seolah memperhatikan ritual tersebut. Pak Wiryo terus melafalkan doa. Suaranya perlahan berubah, seperti bukan suara manusia, lebih dalam, bergema, dan dingin. Saat darah habis menetes, dan ayam itu sudah tergeletak mati, bayangan di belakangnya memudar pelan seiring padamnya api. Setelah itu, Pak Wiryo mengambil kembali wajan dan mengelapnya dengan kain putih yang langsung berubah warna menjadi hitam kecoklatan. Gerobak kembali disusun, dan ia mendorongnya keluar dari tempat itu, kembali ke rumah seperti tak terjadi apa-apa. Raka tetap bersembunyi, matanya masih menatap tempat yang kini sunyi total. Namun, sebelum ia sempat bergerak, sebuah suara berat berbisik sangat dekat di telinganya, "Jangan ikuti apa yang bukan milikmu." Raka menoleh cepat. Tak ada siapapun, tapi aroma aneh seperti darah hangat dan nasi gosong menyelimuti udara malam itu. Dan entah mengapa, perutnya tiba-tiba mual dan dingin. Malam itu, untuk pertama kali dalam hidupnya, Raka menyadari bahwa nasi goreng yang selama ini ia banggakan mungkin tidak berasal dari tangan manusia semata. Pagi menjelang, tetapi udara di rumah Pak Wiryo terasa lebih dingin dari biasanya. Raka bangun lebih awal, masih dihantui bayangan dari apa yang ia lihat malam tadi. Sosok hitam dalam asap, darah ayam yang diteteskan bukan ke makanan, tetapi ke permukaan bawah wajan, dan suara gaib yang berbisik ke telinganya, semuanya masih tergambar jelas dalam ingatannya. Di dapur, Pak Wiryo sudah duduk sambil menyeruput teh panas. Seolah tak terjadi apa-apa semalam, ia menyapa cucunya dengan tenang. "Bangun pagi sekali kah?" tanyanya tanpa menoleh. Raka hanya mengangguk, menahan banyak pertanyaan yang mendesak di dadanya. Namun ia tahu, pertanyaan-pertanyaan itu tidak akan dijawab dengan mudah. Ia memutuskan untuk diam dan menunggu waktu yang tepat. Malam pun tiba, dan seperti biasa, mereka membuka lapak nasi goreng di gang sempit itu. Pelanggan sudah menunggu bahkan sebelum api dinyalakan. Aroma nasi goreng malam ini terasa lebih kuat dari biasanya, lebih dalam, lebih memikat. Seorang pelanggan bahkan menangis setelah suapan pertama. "Rasanya seperti masakan ibu saya waktu kecil," kata pria paruh baya itu dengan mata berkaca-kaca. Namun di balik pujian itu, Raka merasakan sesuatu yang aneh. Wajan itu seperti bernafas. Setiap kali terkena minyak panas, terdengar desisan samar, seperti bisikan pelan dalam bahasa asing. Dan sesekali, ia merasa seperti ada yang mengintip dari dalam dasar wajan. Bukan pantulan cahaya, tapi sesuatu yang hidup. Setelah pelanggan terakhir pergi dan mereka mulai membereskan dagangan, Raka tak tahan lagi. Ia menatap Pak Wiryo dengan tatapan serius. "Kek, wajan itu, apa sebenarnya?" Pak Wiryo terdiam lama. Angin malam bertiup pelan, menggoyangkan nyala api kecil dari lampu Petromax. Akhirnya, dengan suara pelan, Pak Wiryo menjawab, "Itu bukan wajan biasa, Kak. Benda itu sudah ada sejak zaman Belanda. Warisan dari mbah buyut kita. Dulu, ia digunakan dalam ritual pengikat jiwa. Para penjaga desa memasak darah musuh mereka di situ. Bukan untuk dimakan, tapi untuk mengikat arwah mereka agar tidak gentayangan. Lama-lama, arwah itu tidak puas hanya dikurung. Mereka lapar, mereka minta diberi terus." Raka menelan ludah. "Dan darah ayam cukup untuk mereka?" Pak Wiryo menggeleng. "Tidak. Dulu cukup, sekarang tidak lagi. Itu sebabnya kadang mereka mengambil sendiri." Raka membeku seketika. Pak Wiryo melanjutkan dengan suara pelan dan berat. "Setiap 35 hari, harus ada darah segar manusia kalau bisa. Kalau tidak, wajan akan meminta sendiri. Dan saat itu terjadi, kita tidak bisa memilih siapa yang jadi korban." Raka memandang wajan itu, yang kini tampak seperti benda mati biasa. Tapi ia tahu, di dalam sana, sesuatu sedang terjaga, sesuatu yang haus. Dan ia sadar, ia telah membuka pintu yang tidak bisa ditutup kembali. Malam itu, rumah Pak Wiryo terasa lebih sunyi dari biasanya. Jam dinding berdetak pelan, seolah menunggu sesuatu yang tak diinginkan datang mengetuk. Raka duduk bersila di ruang tengah, sementara Pak Wiryo menyiapkan dupa dan secangkir air putih di hadapannya.
Aku akan bercerita. Tapi setelah ini, kau tak akan bisa mundur, kata Pak Wiryo dengan suara berat, matanya menatap lurus ke nyala dupa yang menari pelan. Raka mengangguk. Ia sudah siap, atau paling tidak, ia berusaha untuk siap. Wajan itu bukan milik kita, tapi sudah dititipkan turun-temurun sejak kakek buyut kita ikut perang melawan Belanda di lereng Merapi, ujar Pak Wiryo memulai. Dulu, dalam masa-masa kelam penjajahan, banyak pasukan pribumi yang percaya pada kekuatan gaib untuk melindungi desa mereka. Salah satu tokoh dari keluarga Raka, Mbah Sentanu, dikenal sebagai dukun perang. Ia tidak hanya membuat jamu dan jampi, tapi juga memanggil makhluk-makhluk dari dimensi lain untuk menjaga wilayahnya. Wajan itu adalah media pengikat, sebuah jembatan antara dunia manusia dan arwah. Arwah yang diikat berasal dari tentara Belanda yang tewas dibantai oleh Mbah Sentanu. Mayat mereka dimasak dalam wajan itu dalam ritual rahasia. Darah mereka dicampur dengan rempah-rempah dan mantra, bukan untuk disantap, melainkan untuk mengikat jiwa mereka agar tidak bisa reinkarnasi, agar tetap menjadi pelayan dunia manusia. Tapi seiring waktu, arwah-arwah itu menjadi liar. Jiwa mereka tidak tenang. Mereka mulai lapar, bukan pada makanan biasa, melainkan pada rasa takut, penderitaan, dan darah manusia. Maka setiap generasi penerus harus memberi persembahan. Ayam hitam, kambing, bahkan manusia, semuanya pernah dikorbankan. Pak Wiryo menarik napas dalam-dalam. Matanya mulai berkaca-kaca. Dulu kakek pernah melanggar aturan. Kakek pernah membiarkan wajan itu tak diberi makan. Akibatnya, adik perempuan kakek hilang malam-malam. Hanya kainnya yang ditemukan, hangus di dekat tungku. Ucapnya lirih. Raka terdiam, tubuhnya membeku. Di dalam hatinya, muncul gelombang emosi campur aduk. Marah, takut, dan rasa bersalah yang belum sempat muncul. Kenapa kakek tetap jualan pakai wajan itu? Tanya Raka. Pak Wiryo menunduk. Karena kutukannya tidak bisa dihentikan. Karena bila aku berhenti, dia akan memilih korban sendiri. Lebih liar, lebih kejam. Karena semakin banyak orang yang makan dari wajan itu, semakin kuat pengaruhnya. Semakin cepat lapar mereka. Raka menatap ke arah dapur, tempat wajan itu dibersihkan setiap malam. Kini ia tahu bahwa setiap aroma harum nasi goreng yang ia banggakan bisa jadi berasal dari penderitaan seseorang. Malam itu Raka tidak tidur. Ia hanya duduk, menatap ke arah luar jendela, sementara bayangan wajah-wajah korban terus muncul dalam pikirannya. Ia tahu hidupnya tak akan sama lagi. Dan jauh di sudut rumah, wajan itu berdiri diam di atas rak. Tapi sesekali terdengar suara gemeretak halus. Seperti ada sesuatu yang sedang mengasah giginya. Sudah 3 malam sejak pengakuan Pak Wiryo yang mengguncang batin Raka. Sejak saat itu, ia tak lagi memandang wajan itu sebagai alat masak, melainkan sebagai makhluk hidup, pengintai kelaparan yang haus darah dan tak pernah puas. Malam ini, seperti biasanya, Pak Wiryo menyiapkan ayam cemani untuk persembahan. Ayam itu berwarna hitam legam, dengan mata merah menyala, hasil ternak khusus dari dusun terpencil. Ia memegangnya erat, menyayat urat lehernya dengan pisau kecil berukir mantra, lalu meneteskan darah segar ke bagian bawah wajan. Namun tak ada asap, tak ada suara. Wajan itu tetap diam. Pak Wiryo mengulang mantranya. Kali ini dengan suara lebih keras, lebih putus asa. Tapi wajan itu masih tak merespons. Tidak ada aura hangat. Tidak ada asap yang biasa muncul sebagai pertanda arwah telah menerima. Tiba-tiba, udara di sekitar mereka berubah drastis. Api dari lampu Petromax bergetar hebat, lalu padam seketika. Angin berembus dari arah yang tak jelas, membuat daun-daun beterbangan meski langit malam tampak tenang. Dari dalam wajan, muncul suara lirih, bukan suara manusia, bukan pula hewan, tapi sesuatu yang menggeram seperti kesakitan, lalu berubah menjadi bisikan dalam bahasa asing. Raka yang berdiri di kejauhan, langsung merinding. Ia tahu suara itu bukan dari dunia ini. Pak Wiryo menunduk, wajahnya pucat. Dia menolak, gumamnya pelan. Menolak? Raka mendekat, suaranya nyaris tak keluar. Dia tidak mau tumbal hewan lagi, jawab Pak Wiryo. Sudah terlalu lama diberi darah kecil. Dia ingin tumbal manusia. Raka melangkah mundur, wajahnya pucat.
napasnya tersengal. Ia tahu bahwa ucapan kakeknya bukan sekadar metafora. Wajan itu benar-benar hidup. Dan kini, ia mulai memberontak. Pak Wiryo menatap cucunya dengan mata yang berat. Besok, kita harus mencari cara. Atau akan ada korban. Tapi malam itu, sebelum mereka sempat memikirkan cara, wajan itu mulai menghitam sendiri. Permukaannya melepuh, seperti terbakar dari dalam, lalu muncul retakan-retakan halus yang mengeluarkan asap tipis. Dan dari dalam asap itu, muncul bayangan wajah manusia, mengerang, menggeliat, dan menangis. Mereka bukan hanya korban lama. Raka melihat wajah seseorang yang ia kenal, tetangga mereka yang hilang beberapa bulan lalu, dan seorang pelanggan lama yang mendadak tak pernah muncul lagi. Semua wajah itu menyatu, menatap ke arah Raka dan Pak Wiryo, lalu berseru serempak dalam suara yang retak dan dalam. Berikan kami daging yang hidup, atau kami akan memakan kalian. Dan malam itu, suara gemeretak dari dalam wajan tidak berhenti hingga fajar menyingsing. Pagi itu, Raka terbangun dengan keringat dingin membasahi tubuhnya. Ia baru saja bermimpi tentang sebuah ruang gelap, di mana puluhan tangan keluar dari dinding, menariknya, mencakar kulitnya, sambil berbisik kata-kata dalam bahasa yang tidak ia pahami. Suara terakhir yang ia dengar sebelum terbangun adalah suara berat yang berbisik langsung ke telinganya. Berikan satu, yang muda, yang bersih. Sepanjang pagi, ia tak bisa menghilangkan suara itu dari pikirannya. Di dapur, Pak Wiryo juga terlihat tidak tidur semalaman. Matanya sembab, dan wajahnya tampak lebih tua dari biasanya. Wajan itu disimpan dalam kain putih, diletakkan di sudut dapur, tapi kehadirannya tetap terasa. Seolah ruangan itu ditunggui makhluk tak kasat mata. Apa kakek mendengarnya juga? Tanya Raka perlahan. Pak Wiryo hanya mengangguk. Dia sudah mulai berbicara langsung. Itu pertanda waktunya hampir tiba. Raka terdiam. Apa maksudnya yang muda yang bersih? Tanyanya. Pak Wiryo menghela napas panjang. Dia tidak hanya lapar darah, Kak. Dia memilih korbannya. Orang yang tidak punya noda, tidak terikat ilmu lain, tidak terproteksi oleh doa. Biasanya anak-anak atau remaja. Ucapan itu menghantam Raka seperti palu godam. Dan sebelum pikirannya sempat memproses lebih jauh, bayangan seseorang langsung muncul di benaknya. Alia, adik tetangga mereka yang baru pindah. Gadis kecil itu sering mampir ke warung dan menyapa Raka dengan ceria. Tidak mungkin, gumam Raka. Jangan bilang. Pak Wiryo menunduk. Semalam aku mimpi, melihat Alia berdiri di tengah api. Ia tidak menangis, tapi tangannya menunjuk ke arah kita. Aku yakin, itu tanda. Tidak, kita tidak bisa melakukan itu, Kek. Dia anak kecil, Raka membentak, tapi suaranya gemetar. Bukan karena marah, melainkan takut. Pak Wiryo tidak menjawab. Ia hanya memejamkan mata, seolah sedang bertarung dengan pikirannya sendiri. Malamnya, saat mereka hendak menutup warung, wajan itu mengeluarkan suara retakan pelan, dan dari dalamnya muncul cairan hitam pekat, seperti oli panas bercampur darah. Cairan itu menetes ke lantai, membentuk pola acak yang tiba-tiba menyatu membentuk sebuah nama, Alia. Raka mundur beberapa langkah, nyaris jatuh, dan malam itu, suara yang pernah ia dengar dalam mimpi kembali terdengar. Tapi kali ini, langsung di dalam pikirannya. Beri dia, atau ambil gantinya. Kau atau dia. Raka menutup telinga, menggigit bibirnya sendiri agar tak berteriak. Tapi suara itu tidak bisa dibungkam. Dan dari sudut ruangan, wajan itu tampak berdenyut pelan. Seperti jantung yang sedang menunggu makanan. Malam itu lebih gelap dari malam-malam biasa. Langit tertutup awan tebal, seolah alam semesta menahan napas. Raka merasa dirinya terperangkap dalam kegelapan yang semakin mencekam. Di dalam hatinya, sebuah pertempuran batin terjadi antara melindungi Alia yang tak tahu apa-apa dan menyelamatkan dirinya sendiri dari ancaman yang jauh lebih besar. Sambil menggenggam selembar kain putih yang menutupi wajan keramat, Raka berusaha mencari alasan, mencari cara untuk menghindari nasib yang sudah tampaknya tertulis. Tapi suara itu yang mulai sering berbicara di dalam pikirannya, terus mendesaknya. Berikan dia, atau ambil gantinya.
Di luar, Alia sedang bermain di halaman rumahnya. Suaranya yang riang terdengar meski jauh. Raka melihatnya sejenak melalui jendela, dan rasa sesak mulai muncul di dadanya. Alia yang ceria, yang belum tahu apapun tentang kegelapan yang sedang mengintai. Di dalam, Pak Wiryo duduk termenung, menatap wajan itu dengan mata yang penuh kecemasan. "Apa yang harus kita lakukan, Kek?" tanya Raka. Suaranya penuh kebingungan dan ketakutan. "Kenapa ini terjadi pada kami?" Pak Wiryo menatap cucunya, lalu perlahan berbicara. "Kita tidak punya pilihan, Kak. Jika kita tidak memberi apa yang diminta, mereka akan datang lebih kuat, lebih ganas. Arwah yang terperangkap di dalam wajan itu bukanlah makhluk yang bisa ditakuti dengan hanya doa atau mantra. Mereka haus akan nyawa, dan mereka akan terus menuntut." Raka merasa kepalanya berputar. Ia tahu bahwa tidak ada pilihan yang mudah. Namun di lubuk hatinya, ada satu pemikiran yang terus mengganggu. Apakah benar ada jalan lain? Saat itu, suara dari dalam wajan kembali terdengar, lebih keras, lebih tegas, dan kali ini tidak hanya di dalam pikiran Raka, tetapi langsung dalam bentuk bisikan yang jelas. "Alia." Raka menjerit kecil, menutup telinganya. Ia tahu, ini bukan halusinasi. Wajan itu berbicara, dan suara itu seakan lebih hidup dari sebelumnya. "Jangan biarkan dia menjadi korban, Kek. Kita harus mencari cara lain," seru Raka, nyaris putus asa. Pak Wiryo menggelengkan kepala. "Tidak ada cara lain, Kak. Ketika pengikat itu terjalin, tidak ada jalan keluar. Jika kita tidak memberi mereka yang diminta, kita yang akan menjadi makanannya." Raka mulai merasa panik, seolah terjebak di dalam lingkaran yang tak bisa dihentikan. Ketika ia menatap wajan itu sekali lagi, ada kilatan hitam di permukaannya, seperti api yang menyala dalam dirinya sendiri. Wajan itu hampir tampak seperti makhluk hidup, menyimpan keinginan yang lebih besar daripada sekadar makanan. Tiba-tiba, tanpa diduga, Alia muncul di ambang pintu, tersenyum ceria, tak tahu bahaya yang mengintainya. "Raka, apa yang kalian lakukan?" tanyanya riang. "Kok kelihatan serius banget?" Raka terdiam. Matanya berputar cepat antara Alia dan wajan itu. Alia yang masih anak-anak, tidak tahu apa yang sedang terjadi. Namun saat itu juga, suara dari dalam wajan kembali terdengar. "Berikan dia, cepat." Perasaan Raka hampir tak tertahankan. Ada yang mengerikan dalam dirinya, seolah wajan itu sudah memiliki pengaruh yang kuat. Lebih kuat dari keinginannya untuk melindungi Alia. Alia tersenyum, melangkah lebih dekat. "Raka, kenapa kamu tidak bicara?" Raka menatap gadis itu dengan mata yang basah. Ia tahu, untuk pertama kali dalam hidupnya, ia berada di ambang keputusan yang akan mengubah segalanya. Apakah ia akan menyerahkan Alia kepada wajan itu, atau berusaha menentang takdir yang tampaknya sudah ditentukan? Malam itu Raka tak bisa tidur. Wajah Alia yang tersenyum ceria di pintu rumahnya terus membayang, seolah menunggu keputusan yang akan ia ambil. Wajan yang diletakkan di sudut dapur, yang semula tampak tak berarti, kini terasa lebih menakutkan dari sebelumnya. Sebuah entitas yang bisa mengendalikan takdir. Raka masih bisa mendengar suara dari dalam wajan, lebih keras dari sebelumnya, menggelegar di dalam pikirannya. Dia atau kalian semua. Tiba-tiba, Raka merasa terjebak dalam ruang gelap yang penuh dengan suara aneh. Wajah Alia yang tak tahu apapun tentang bahaya yang mengintainya seolah menjadi teror yang semakin dekat. Suara itu kembali, kali ini dalam bisikan yang lebih jelas. "Beri dia." Dengan langkah berat, Raka keluar dari kamarnya dan menuju dapur, tempat di mana Pak Wiryo duduk termenung, matanya tidak lagi tampak penuh harapan. Kedua tangan Pak Wiryo menggenggam erat kedua sisi wajan, seolah berharap ada keajaiban yang datang. "Kek," suara Raka terdengar pecah. "Kita tidak bisa terus seperti ini. Harus ada jalan keluar." Pak Wiryo menatap cucunya dengan tatapan yang penuh keputusasaan. "Kadang, kita tak punya pilihan, Kak. Ketika wajan itu mulai memilih, dia tak akan berhenti hingga dia mendapat apa yang diinginkannya." Raka menggigit bibir, menatap wajan yang masih terdiam. "Tapi jika kita memberikan Alia, kita akan menghancurkan kehidupannya. Kita tidak bisa." Pak Wiryo mengangkat tangan, memberi tanda agar Raka diam. "Jangan lakukan itu. Jika kita memberi apa yang diminta, mereka akan membiarkan kita hidup. Tapi jika kita menolaknya,
maka mereka akan datang ke semua orang yang kita cintai, hingga tak ada yang tersisa. Raka merasa dadanya sesak, seolah-olah dunia ini terlalu sempit untuk menampung rasa takut dan penyesalan yang terus membengkak. Ia melihat wajah Alia yang masih muda, wajah tak bersalah yang sering tersenyum padanya, dan dalam hatinya, ia merasa tak mampu mengambil keputusan. Namun, suara dari dalam wajan semakin keras, seperti sebuah raungan yang menggetarkan seluruh tubuhnya. Waktu hampir habis, berikan dia. Tanpa sadar, langkah Raka terasa berat menuju pintu depan, di mana Alia masih berada di luar, bermain dengan mainannya. Raka tahu bahwa di luar itu ada bahaya yang mengancam. Tetapi juga ada kenyataan yang lebih menakutkan. Jika mereka tidak menyerahkan Alia, maka bukan hanya Alia yang akan menjadi korban, melainkan seluruh keluarga mereka. Raka, Alia memanggilnya dari luar pintu. Kamu masih nggak mau keluar? Raka menghela napas, membuka pintu dengan langkah terseok. Ia tak bisa berbalik. Tak bisa meninggalkan Alia di luar sana, meskipun ia tahu bahwa takdir yang menunggu mereka sudah lebih kejam daripada yang bisa ia bayangkan. Tapi begitu ia membuka pintu, wajah Alia yang penuh keceriaan mendadak berubah, matanya yang besar kini terisi dengan kekosongan, seolah-olah ia sudah berubah menjadi sosok lain. Alia yang ia kenal tak ada lagi di depannya. Alia itu bukan Alia. Ada sesuatu yang mengendalikan tubuhnya, sesuatu yang berasal dari dalam wajan itu. Raka, aku sudah menunggumu, ujar Alia dengan suara yang lebih dalam, berbeda dari suara cerianya yang biasa. Raka mundur beberapa langkah, tubuhnya terasa lemas, hatinya berdebar kencang. Tidak mungkin, desisnya hampir tak percaya. Alia, atau makhluk yang menguasai tubuhnya, mulai melangkah maju dengan senyum yang mengerikan, senyum yang seolah tahu semuanya, termasuk keputusan Raka. Raka, mereka yang memilihku. Mereka menginginkan nyawa yang bersih, dan aku adalah pilihan mereka. Tangan Alia terangkat, jari-jari yang gemetar seolah hendak menyentuh wajah Raka, tapi Raka merasakan hawa dingin yang menyelimuti tubuhnya, membekukan setiap langkahnya. Pak Wiryo, yang melihat peristiwa ini dari kejauhan, hanya bisa terdiam. Ia tahu, tak ada lagi cara untuk mundur. Wajan itu sudah menang. Raka terdiam di ambang pintu, seolah waktu berhenti begitu saja. Alia yang berubah menjadi makhluk asing di depannya mulai melangkah mendekat. Setiap langkahnya terasa seperti langkah kematian, diiringi suara berbisik yang semakin jelas di dalam pikiran Raka. Berikan dia, atau semuanya akan hancur. Dengan tubuh yang kaku, Raka mundur perlahan, mencoba menghindari tatapan mata kosong Alia yang kini penuh dengan kegelapan. Namun, seiring Alia semakin mendekat, suara itu semakin keras, seperti teror yang tak bisa diredakan. Wajan keramat itu masih berada di dalam rumah, seperti pengawas yang tak pernah tidur, menunggu korban berikutnya. Pak Wiryo yang berdiri di belakang Raka hanya bisa menatap dengan tatapan penuh keputusasaan. Ia sudah lama tahu bahwa tak ada cara untuk menghentikan semua ini. Wajan itu telah memutuskan. Raka, ini adalah harga yang harus kita bayar, kata Pak Wiryo dengan suara lemah, hampir seperti berbisik. Jika kita menentang wajan itu, kita akan kehilangan lebih dari sekadar nyawa. Semua yang kita kenal, semua yang kita cintai, akan menjadi miliknya. Raka merasakan dadanya sesak, hampir tak bisa bernafas. Semua keputusan yang ia pertimbangkan, semuanya berakhir pada titik yang tak terhindarkan. Alia yang tak bersalah, gadis kecil itu, akan menjadi korban dari keinginan jahat yang menguasai wajan. Di luar rumah, angin kencang mulai berhembus, mengguncang daun-daun pohon di sekitar mereka. Wajah Alia yang kosong itu mulai menunjukkan perubahan. Bibirnya tersenyum lebar, namun senyum itu bukanlah senyum manusia. Itu adalah senyum makhluk yang sudah berada di bawah pengaruh wajan. Alia, kamu bukan lagi... Suara Raka tercekat, namun Alia hanya tertawa dengan suara yang sangat dalam, menggema di seluruh ruangan. Kamu yang memilih, Raka. Suara Alia berubah menjadi bisikan mengerikan yang langsung mengisi kepala Raka. Mereka ingin darah, dan darah itu akan segera terambil. Raka merasakan tubuhnya bergetar hebat. Rasanya, ia akan jatuh ke dalam kegelapan yang dalam. Suara wajan itu semakin keras, semakin menguasai pikirannya, seolah membuat segalanya menjadi kabur. Tapi tiba-tiba,
sesuatu yang tak terduga terjadi. Dari dalam wajan, sebuah sinar terang muncul, menyilaukan mata. Itu bukan cahaya biasa, tetapi cahaya yang memancarkan energi yang sangat kuat, seperti saat arwah yang terperangkap dalam benda keramat mencoba melepaskan diri. Alia berhenti sejenak, terhuyung mundur, seolah tubuhnya yang telah dikuasai sedang bertarung melawan kekuatan dari dalam wajan. Raka bisa melihat bahwa ada sesuatu yang mulai meronta di dalam tubuh Alia, seperti roh yang terperangkap di dalam tubuh yang tidak lagi miliknya. Tapi meskipun ada perlawanan dari dalam diri Alia, wajan itu semakin menguat. Cahaya dari dalamnya semakin menyilaukan, memancar keluar dengan energi yang tak terbayangkan. Tiba-tiba, sebuah suara datang dari dalam cahaya itu, suara yang lebih berat dan lebih mengerikan dari sebelumnya. Kalian tidak bisa melawan takdir. Cahaya itu berubah menjadi gelap, dan dalam sekejap, tubuh Alia terjatuh ke lantai, seperti benda mati yang terjatuh dari ketinggian. Wajahnya yang sebelumnya kosong, kini terdengar sebuah suara yang jelas, lebih jernih, lebih manusiawi. "Raka, aku tidak tahu apa yang sedang terjadi," kata Alia dengan suara gemetar, seolah baru terbangun dari mimpi buruk yang panjang. Namun, wajahnya segera berubah kembali, senyum kosong itu muncul lagi, dan suara itu kembali mendominasi. Raka mundur langkah demi langkah, terhuyung, merasa terjebak dalam pertempuran yang sudah tidak ada jalan keluarnya. Alia kini berada di bawah kendali penuh wajan. "Raka," suara Pak Wiryo terdengar lembut, penuh penyesalan. "Kita tak bisa kembali sekarang. Apapun yang terjadi, ini adalah jalan yang sudah digariskan." Raka menatap Alia yang masih tergeletak di lantai, tubuhnya yang tampak lemah, tetapi senyum kosong itu tetap ada, menandakan bahwa wajan itu masih berkuasa atas dirinya. Ia tahu, jika ia tidak segera bertindak, tak hanya Alia yang akan menjadi korban, tetapi lebih banyak lagi orang yang akan jatuh. Pagi yang gelap dan mencekam itu tiba, angin luar biasa kencang berhembus, seolah alam sendiri merasa cemas akan apa yang akan terjadi. Raka duduk di sudut ruang tamu, gemetar, matanya masih terpaku pada Alia yang terbaring di lantai. Tubuhnya lemah namun wajahnya penuh dengan senyum kosong yang mengerikan. Wajah yang bukan lagi Alia, melainkan wajah yang dikuasai oleh sesuatu yang lebih jahat. Di sekelilingnya, suara dari dalam wajan itu kembali mengalun, semakin keras dan semakin jelas. Bukan lagi hanya bisikan, tapi perintah yang penuh amarah. Dia atau kalian semua, tidak ada pilihan lain. Pak Wiryo berdiri di dekatnya, matanya kosong, hampir tak bisa lagi menangis, seolah jiwanya sudah terlepas. Wajahnya yang biasanya penuh kebijaksanaan, kini hanya menyiratkan keputusasaan. "Kak, ini adalah akhir dari perjalanan kita." Suara Pak Wiryo terdengar lemah, namun penuh dengan pemahaman yang pahit. Tidak ada jalan keluar. Raka menatap Alia yang tergeletak di lantai, tubuhnya yang semula hidup penuh keceriaan, kini terperangkap dalam kendali wajan keramat. Apakah ini takdir? Apakah mereka memang tak punya pilihan selain memberikan korban? Atau dunia mereka akan hancur? Raka merasa kebingungannya mulai berubah menjadi ketakutan yang mendalam. Di dalam pikirannya, suara itu kembali berbicara, kali ini dengan kekuatan yang lebih besar, seperti suara yang datang dari dalam kedalaman tanah, suara yang menguasai seluruh ruangan. "Berikan dia, atau semua akan hancur." Raka mendekati Alia yang sudah mulai mengangkat tubuhnya, meski dengan gerakan yang tak teratur. Sesekali, senyum kosong itu muncul di wajahnya, namun seketika hilang, seperti hilangnya kesadaran dari tubuh yang terperangkap. Setiap kali senyum itu muncul, suara dari wajan semakin keras, semakin mendesak. "Kamu harus memilih, Raka." Suara itu semakin mendalam, dan hampir terasa seperti bukan berasal dari dunia ini. Raka mendekati Alia, tangannya menggenggam tangan Alia yang terkulai, merasa seolah ia berhubungan langsung dengan makhluk yang menguasai tubuh gadis itu. Alia menatapnya dengan mata yang penuh kebingungan, seolah meminta penjelasan. "Raka, apa yang terjadi? Kenapa aku merasa seperti ini?" Suara Alia begitu lemah, hampir tak terdengar. Itu adalah Alia yang sebenarnya, yang terperangkap dalam tubuh, yang sudah tidak lagi menjadi miliknya. Raka menatap wajah Alia yang penuh ketakutan, dan dalam sekejap, perasaan yang mengalir dalam dirinya membuatnya merasa putus asa. Ia tahu, hanya ada satu cara untuk menyelamatkan Alia,
namun itu akan mengorbankan dirinya. Melepaskan Alia, memberi apa yang Wajan itu inginkan, berarti mengorbankan masa depan mereka semua. Namun, ada suara lain di dalam pikirannya. Suara yang lebih lembut, lebih manusiawi. Jangan berikan dia, Raka. Suara itu datang dari dalam dirinya sendiri. Suara yang menuntut agar ia melawan takdir, agar ia tidak menyerah pada kekuatan Wajan. Raka menarik napas panjang, merasakan beban yang sangat berat, seakan seluruh dunia menekan pundaknya. Apakah ia akan menyerahkan Alia untuk menyelamatkan dirinya sendiri, atau melawan Wajan Keramat dan menghadapi kematian yang lebih buruk? Namun, saat itu, sesuatu yang tak terduga terjadi. Tiba-tiba, Wajan itu bergetar hebat. Suara yang terdengar semakin mencekam itu seolah mengeluarkan teriakan yang mengguncang seluruh rumah. Benda itu mulai mengeluarkan api hitam yang mengerikan, menyelimuti ruang dapur dan menyebar ke seluruh rumah. Pak Wiryo terjatuh, tubuhnya terbakar oleh cahaya hitam yang keluar dari Wajan. Raka, ini saatnya. Semua ini harus berakhir. Raka melihat Pak Wiryo terbakar, wajahnya berubah menjadi abu. Namun sebelum semuanya hancur, sebuah cahaya terang tiba-tiba muncul di tengah api hitam itu, menyelimuti seluruh rumah dengan sinar putih yang begitu kuat. "Tunggu!" teriak Raka, berlari menuju Alia. Ia meraih tangan gadis itu yang semakin lemas, dan dengan suara penuh tekad, ia berteriak, "Alia, bangun!" Dan seketika, sesuatu yang luar biasa terjadi. Wajah Alia yang kosong mulai mengubah ekspresinya. Senyum kosong itu menghilang, dan Alia mulai terbangun, tubuhnya gemetar, namun kesadarannya kembali. Cahaya putih itu meredup, dan suara dari dalam Wajan akhirnya berhenti. Namun, kerusakan telah terjadi. Pak Wiryo, yang telah mengorbankan dirinya untuk memberi kesempatan kepada Raka, kini tak ada lagi. Raka berdiri dengan napas yang terengah-engah, menyaksikan kehancuran yang terjadi. Alia selamat, namun ia tahu bahwa dunia mereka tidak akan pernah sama lagi. Wajan itu kini terdiam, tidak lagi mengeluarkan suara. Raka merasakan keheningan yang sangat dalam, keheningan yang mengikuti sebuah pengorbanan besar. Setelah malam itu, gerobak nasi goreng Pak Wiryo tak pernah terlihat lagi. Rumah tua itu kini tinggal puing hangus. Tak ada yang benar-benar tahu apa yang terjadi di sana. Hanya Raka dan Alia yang mengerti, dan mereka memilih diam. Raka tinggal bersama bibinya di pinggir kota, berusaha menjalani hidup baru. Ia lebih pendiam dan lebih waspada. Alia perlahan pulih, meski luka dalam jiwanya tak mudah sembuh. Kadang, mereka masih bermimpi buruk. Tentang api hitam, tentang suara dari dalam Wajan. Namun satu hal pasti, kutukan itu telah berhenti. Bukan tanpa pengorbanan, bukan tanpa kehilangan. Di suatu sore, Alia pernah bertanya, "Kamu yakin semuanya sudah selesai?" Raka hanya menatap langit yang kelabu, lalu menjawab lirih, "Untuk sekarang, iya." Terima kasih telah mengikuti cerita ini sampai akhir. Kalau kamu ingin cerita horor lainnya, jangan lupa bantu subscribe channel ini agar tidak ketinggalan video terbaru. Sampai jumpa di cerita berikutnya.